Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Pascalina Tukli dengan NIM 7111804, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together atau NHT terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berbantuan peta konsep. Di sini saya akan membahas bab 1 dan juga bab 2 dan juga bab 3, di mana bab 1 terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri saya mengangkat 3 poin. Poin yang pertama, situasi pandemi sekarang ini. Poin yang kedua, kurangnya pemahaman konsep matematis pada siswa di SMP Negeri 21 Kota Serang. Poin yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa dalam proses belajar matematika di SMP Negeri 21 Kota Serang. Situasi pandemi COVID-19 sekarang ini merupakan sebuah kendala yang sudah mendunia di bumi Indonesia. Dan kendala tersebut menjadi suatu kendala yang sangat berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bukan hanya itu, situasi ini juga sangat berpengaruh pada dunia kerja, pada kegiatan masyarakat lainnya yang menyebabkan semua kegiatan itu dilakukan secara terbatas. Bukan hanya itu, akibat dari situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah dengan tegas mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemerintah dengan tegas mengeluarkan kebijakan berupa libur sekolah dan menggantikan proses kegiatan belajar mengajar itu dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau biasa disebut dengan sistem daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh guru dan juga oleh siswa. Seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru menggantikan dengan tugas lainnya. Dikarenakan keterbatasan waktu yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru menurut pandangan siswa sendiri itu sudah cukup banyak. Dan pada poin yang kedua ialah kurangnya pemahaman konsep matematis pada siswa di SMP Negeri 21 Kota Serang. Di dalam proses belajar mengajar atau kegiatan KBM itu sendiri, pemahaman konsep matematis merupakan hal yang sangat penting pada saat kegiatan belajar mengajar, apalagi pada materi matematika. Penyebab kegagalan dalam pembelajaran matematika bisa dikatakan dengan siswa kurang paham dengan konsep matematika atau siswa keliru pada konsep matematika. Karena matematika merupakan salah satu materi yang berkaitan satu sama lain pada tingkat pembelajaran. Maka dari itu, pengetahuan pemahaman konsep harus diterapkan pada dasar pendidikan. Baik itu pada dasar SD, SMP, dan juga pada dasar SMA. Bukan hanya itu, kesalahan kurangnya pemahaman persoalan matematika juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor diantaranya juga ialah guru yang kurang menguasai pendekatan dan metode pembelajaran
yang digunakan pada saat proses belajar mengajar. Bisa juga kesalahan yang menyebabkan kurangnya pemahaman konsep matematis siswa ialah guru yang kurang memahami inti dari materi yang diberikan. Penyebab lainnya juga kurangnya variasi guru dalam memilih media pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kesalahan pada siswa ialah siswa kurang memiliki minat terhadap mata pelajaran matematika, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, siswa tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, dan akhirnya siswa tidak dapat memahami konsep serta hanya bisa menghafal rumus atau konsep tertentu, bukan memahami konsep matematika tersebut. Poin yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa dalam belajar matematika di SMP Negeri 21 Kota Serang. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada saat kegiatan KKP atau kuliah kerja praktek di sekolah SMP Negeri 21 Kota Serang, masih terdapat banyak siswa yang memiliki minat belajar dalam proses belajar matematika itu sendiri yang masih kurang. Hal yang terjadi pada saat proses belajar mengajar yang dilakukan pada saat kegiatan KKP ialah ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang kurang menyenangkan bagi mereka. Dan setelah melalui perbincangan yang dilakukan dengan seorang guru matematika di SMP Negeri 21 Kota Serang, beliau mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang kurang memiliki minat terhadap proses belajar matematika itu sendiri. Hal tersebut juga dialami oleh peneliti pada saat mengajar atau pada saat melakukan kegiatan kuliah kerja praktik di SMP Negeri 21 Kota Serang. Di sisi lain juga, peneliti memperoleh sebuah gambaran bahwa pemahaman konsep matematika oleh siswa pada saat masa pandemi saat ini masih tergolong rendah, khususnya di SMP Negeri 21 Kota Serang. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian hasil belajar matematika oleh siswa atau peserta didik yang rata-rata masih bisa dikategorikan rendah. Selanjutnya ialah identifikasi masalah yang masih dibahas pada bab 1. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, peneliti mengangkat 2 poin yang menjadi identifikasi masalah. Poin yang pertama, banyak siswa SMP yang masih belum memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis. Poin yang kedua, banyak siswa yang belum mampu menyelesaikan permasalahan matematika dengan mengaitkan kemampuan pemahaman konsep matematis yang dimiliki siswa. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ialah pemahaman konsep matematis. Poin yang kedua ialah model pembelajaran kooperatif. Poin yang ketiga ialah model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Poin yang keempat ialah peta konsep matematis. Selanjutnya masih pada bab 1, yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 2 poin sebagai rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT berbantuan peta konsep. Poin yang kedua, apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP apabila digunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT berbantuan peta konsep matematis lebih baik daripada digunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama menjelaskan dan memberikan gambaran
tentang tingkat capaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together berbantuan peta konsep matematis. Yang kedua, menjelaskan secara deskriptif capaian kemampuan belajar matematis siswa SMP yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together atau NHT yang berbantuan peta konsep matematis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bermanfaat bagi ialah siswa sebagai acuan dalam meningkatkan minat dan motivasi serta mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan sebagai acuan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika karena materi dikaitkan dengan konteks keseharian siswa dan lingkungan dunia nyata siswa. Manfaat selanjutnya ialah bagi guru sebagai masukan pertimbangan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang berbantuan peta konsep matematis, serta dapat lebih menciptakan suasana kelas yang menghargai atau menghormati nilai-nilai ilmiah dan termotivasi untuk terbiasa mengadakan penelitian sederhana yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. Manfaat yang ketiga bagi pimpinan sekolah diharapkan mampu mewujudkan siswa yang cerdas dan berprestasi sehingga pimpinan sekolah bisa selalu mengevaluasi kinerja para guru dalam menerapkan model pembelajaran pada setiap pelajaran. Manfaat selanjutnya bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan untuk menjadi seorang pendidik kelak dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together atau NHT berbantuan peta konsep untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti lainnya sebagai sebuah motivasi agar dapat mengadakan penelitian yang lebih menarik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together berbantuan peta konsep. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini bab 2 sendiri terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pertama yaitu kajian pustaka. Di sini ada 4 poin, di mana yang pertama pemahaman konsep matematis, yang kedua model pembelajaran kooperatif, yang ketiga model pembelajaran Numberhead Together, dan yang keempat peta konsep matematis. Yang pertama ialah pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep ialah suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pelajaran, terlebih khusus dalam proses belajar matematika. Menurut Sadirman 2014, halaman 42, pemahaman konsep yaitu menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu, belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksudnya dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya sehingga menyebabkan siswa dapat memahami sesuatu. Pemahaman merupakan perangkat standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan sebuah konsep menurut Oimar Hamalik tahun 2018 adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Jadi, pemahaman konsep adalah menguasai sesuatu dengan pikiran yang mengandung kelas atau kategori stimuli
yang memiliki ciri-ciri umum. Menurut Sanjaya dalam Effendi tahun 2017 halaman 87 juga menjelaskan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran di mana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, serta memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Salah satu tujuan penting dalam pembelajaran adalah mengenai kemampuan pemahaman matematis, yang memberikan pengertian bahwa materi yang disampaikan kepada siswa tidak hanya sekedar hafalan, namun lebih dari itu juga. Tentang bagaimana siswa dapat lebih mengerti akan konsep dari materi pelajaran yang dipelajarinya. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan. Selain dari beberapa uraian tersebut, lebih lanjut, Miss Henner menyatakan bahwa pemahaman merupakan salah satu aspek dalam taksonomi Bloom. Menurut Peraturan Dirjen Diknasmen nomor 506-C-Kep-PP-2004 tanggal 11 November 2004 dalam tim PPG Matematika 2005 halaman 86 diuraikan bahwa indikator siswa memahami konsep matematis adalah yang pertama, mampu menyatakan ulang sebuah konsep. Kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Contohnya, pada saat kegiatan belajar mengajar, maka siswa mampu menyatakan ulang atau menyatakan kembali maksud dari pelajaran itu. Yang kedua, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Maksudnya, kemampuan siswa mengelompokkan suatu objek menurut jenis berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi. Selanjutnya, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi. Contohnya, siswa dapat mengerti contoh yang benar dari suatu materi dan dapat mengerti contoh yang salah dari suatu materi. Selanjutnya, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat matematis. Contoh, pada saat siswa belajar di kelas, siswa mampu mempresentasikan atau memaparkan suatu materi secara berurutan. Selanjutnya ialah mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Selanjutnya menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu pada saat kegiatan belajar. Selanjutnya, mengaplikasikan konsep atau dalam pemecahan masalah. Kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam kegiatan belajar, siswa mampu menggunakan suatu konsep untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Poin yang kedua ialah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap kelompok saling bekerja sama dan membantu memahami suatu bahan pembelajaran.
memeriksa dan memperbaiki jawaban teman, serta kegiatan lainnya, dengan tujuan untuk membantu siswa yang satu dengan siswa yang lain agar dapat mencapai sukses bersama secara akademik. Menurut Roger, DKK dalam Huda tahun 2011, ia menyatakan pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran berkelompok yang diorganisir oleh suatu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lainnya. Daryanto dan Rahajo tahun 2012 mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama, siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang dicapainya. Yang kedua, pengelompokan siswa dibuat berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan tingkat kemampuan yang rendah. Yang ketiga, penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik. Selain itu, model pembelajaran akademik juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial pada siswa. Model pembelajaran ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran di mana siswa bekerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Di mana terstruktur artinya saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, atau yang ketiga, ialah model pembelajaran Number Head Together, atau NHT. Model pembelajaran ini ialah suatu model pembelajaran kooperatif yang menggunakan angka yang diletakkan di atas meja, yang diletakkan di atas kepala dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam mengeksplor aktivitas siswa, dalam mencari dan mengelola serta melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Strategi ini pertama kali dikenalkan oleh Spencer Kangan dalam Suprijono tahun 2009. Menurut Trianto tahun 2007, memberikan pendapat mengenai Number Head Together atau penomoran berpikir bersama sebagai jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Menurut Arens, tahun 2008, pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT ini menggunakan pendekatan struktural yang telah dikembangkan oleh Spencer Kangan yang menekankan penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, yaitu diantaranya struktur kelas tradisional seperti presentasi di mana guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas dan siswa memberikan jawaban setelah mengangkat tangan dan dipanggil namanya. Menurut Ibrahim dan Sunjana tahun 2009, ada 4 tahapan pelaksanaan NHT, yaitu seperti yang dijelaskan pada poin yang pertama ialah penomoran. Poin yang kedua ialah pengajuan pertanyaan. Poin yang ketiga ialah berpikir bersama. Poin yang keempat ialah pemberian jawaban. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antara siswa dan kelompok untuk mencapai pembelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus
yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Menurut Hill dalam Trianto tahun 2007, ia menyebutkan bahwa kelebihan belajar kooperatif dengan metode struktur model NHT ini ialah yang pertama meningkatkan prestasi siswa, yang kedua memperdalam pemahaman siswa, yang ketiga menyenangkan siswa dalam belajar, yang keempat mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, yang kelima mengembangkan rasa percaya diri dari siswa, yang keenam mengembangkan rasa saling memiliki, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan-keterampilan masa depan. Selain itu juga, adapun kekurangan dari model pembelajaran NHT ini. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, nomor siswa yang telah disebutkan oleh guru tidak menutup kemungkinan bisa disebutkan kembali. Yang ketiga, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Selanjutnya ada peta konsep matematis. Peta konsep terdiri atas dua kata, yaitu peta yang berarti gambaran yang menggambarkan suatu objek tertentu. Sedangkan konsep ialah suatu abstrak dari serangkaian pengalaman yang ditetapkan sebagai suatu kelompok atau objek kejadian tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2006, memiliki arti gambaran mental dari objek-objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lainnya. Peta konsep merupakan penerapan pembelajaran bermakna, maksudnya yaitu kebermaknaan yang tujuannya dengan bagan atau yang dapat ditunjukkan dengan bagan atau peta konsep, sehingga hubungan antara konsep menjadi jelas dari seluruh konsep dapat dipahami dengan baik. Musetio DKK tahun 2013 dan Julianti DKK dalam Yosep Pius Kurniawan Kelan tahun 2015 menjelaskan bahwa dengan penggunaan peta konsep dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dengan kata lain, peta konsep adalah suatu gambar yang tersusun atas konsep-konsep yang berkaitan sebagai hasil dari pemetaan konsep. Sri Anita, Media Pembelajaran, di dalam Sukrata Yuma dan Pustaka 2010 halaman 14, mengatakan peta konsep dikembangkan untuk menggali ke dalam struktur kognitif pelajar dan untuk mengetahui baik bagi pelajar maupun guru melihat apa yang telah diketahui pelajar. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi tertentu. Karakteristik peta konsep menurut Dahar tahun 1998 dalam Crossdale et al. Tahun 2003, peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain. Dengan membuat sendiri peta konsep, siswa melihat bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang memperhatikan hubungan proporsional antara konsep-konsep. Hal ini yang membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran tanpa memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep. Adapun gambaran peta konsep menurut Ruiz Primo tahun 2000. Pertama, adanya peta konsep. Selanjutnya, dengan grafik, dan dari grafik itu ada kata kunci. Selanjutnya dari kata kunci itu juga ada garis penghubung, dan mempunyai kata penghubung
serta dari kata kunci itu menunjukkan antara beberapa konsep. Dan dari kata kunci itu juga menjelaskan hubungan dari kata penghubung. Penelitian yang berhubungan dengan peta konsep telah banyak dilakukan, seperti Novak dan Gowin tahun 1985 halaman 5 menyatakan bahwa fungsi peta konsep dapat membuat jelas gagasan pokok bagi guru dan siswa, sedang memusatkan perhatian pada tugas pelajaran yang spesifik. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 72 menyatakan bahwa peta konsep menggunakan pengingat visual sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan untuk belajar, mengorganisasikan dan merencanakan peta. Ini dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan memicu ingatan dengan mudah, jauh lebih mudah daripada pencatatan tradisional. Manfaat peta konsep menurut Dahar, yang pertama, menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. Guru harus mengetahui konsep-konsep apa yang telah dimiliki siswa waktu pelajaran baru akan dimulai. Yang kedua, mempelajari cara belajar dengan melatih mereka membuat peta konsep untuk mengambil sari atau mengambil inti dari apa yang mereka baca. Yang ketiga, mengungkapkan miskonsepsi dari peta konsep yang dibuat oleh siswa. Ada kalanya ditemukan miskonsepsi yang terjadi dari dikaitkannya dua konsep atau lebih yang bentuk proposisinya yang salah, karena miskonsepsi itu terbukti dapat bertahan dan mengganggu belajar seterusnya. Yang keempat, alat evaluasi. Dalam menilai peta konsep yang dibuat oleh siswa, secara ringkas dikemukakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama, keaslian proposisi. Yang kedua, adanya hierark. Yang ketiga, adanya ikatan silang. Yang keempat, adanya contoh-contoh seperti yang dikemukakan dalam Novak pada tahun 1945. Adapun langkah-langkah membuat peta konsep menurut Arens dalam Trianto halaman 160 sebagai berikut. Langkah yang pertama, mengidentifikasi pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Langkah yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama, contohnya individu, populasi, dan komunitas. Yang langkah ketiga ialah tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. Langkah keempat, kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Selanjutnya ialah kerangka berpikir. Pertama-tama, kegiatan dimulai. Selanjutnya pembelajaran konvensional. Dan peserta didik belum bisa memahami pemahaman konsep matematis dengan baik. Dengan begitu, adanya solusi. Solusi yang diterapkan ialah pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together berbantuan peta konsep. Peserta didik lebih bisa memahami pemahaman konsep matematis dengan baik. Dan selesai. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together atau NHT berbantuan peta konsep. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP yang pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran tipe Numberhead Together atau NHT berbantuan peta konsep lebih baik daripada siswa SMP yang pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu bab 3. Metodologi penelitian.
Bagian A ialah desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuasi eksperimen. Model desain kelompok kontrol non-ekivalen. Karena adanya manipulasi perlakuan di mana kelas yang satu mendapatkan pembelajaran kooperatif tipe NH atau tipe number head together, berbantuan peta konsep, dan kelas lainnya mendapatkan pembelajaran biasa. Selanjutnya yang B, operasionalisasi variabel. Di sini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe number head together atau NHT. Pembelajaran kooperatif tipe number head together atau NHT ini ialah pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan para siswa untuk saling berinteraksi serta berpikir dan bekerja sama, sehingga setiap siswa dapat aktif dalam penugasan atau penguasaan materi dengan cara menggunakan nomor pada kepala masing-masing siswa sebagai identitas yang memudahkan guru untuk mengeksplor aktivitas siswa dalam mencari dan mengelola serta melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dapat dipresentasikan di depan kelas. Model pembelajaran yang kedua ialah model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional ialah pengajaran pada umumnya yang biasa dilakukan sehari-hari, di mana pada pembelajaran klasik ini guru mengajarkan sejumlah siswa dalam ruang yang kemampuannya memiliki syarat minimum untuk ditingkatkan. Selanjutnya yang ketiga ialah pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep matematika ialah kemampuan menguasai sesuatu dengan pikiran dan mengingatkan sesuatu atau menginginkan siswa mampu memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah dipahami ke dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ialah peta konsep matematis. Peta konsep matematis ialah suatu peta konsep yang sering digunakan sebagai sinonim dari fungsi atau morfisme. Dapat dikatakan juga sebagai sebuah bagan skematis atau ilustrasi grafis yang mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi, yang bagian B yaitu operasionalisasi variabel itu ada 4, di mana yang pertama metode pembelajaran kooperatif tipe number head together, yang kedua metode pembelajaran konvensional, dan yang ketiga pemahaman konsep matematis, dan yang terakhir atau yang keempat peta konsep matematis yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yang C, populasi dan sampel pada penelitian. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh siswa sekolah menengah pertama negeri atau SMPN 21 Kota Serang, sedangkan sampelnya diambil dari 2 kelas, yaitu kelas 8B dan 8D, di mana kelas 8B merupakan kelas eksperimen dan kelas 8D merupakan kelas kontrol. Selanjutnya yang D ialah prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu mengamati permasalahan yang terjadi di kelas. Yang kedua ialah tahap pelaksanaan. Penulis membagikan pelaksanaan menjadi 3 tahap, yaitu pelaksanaan pemberian tes awal atau pretest, di mana tes awal diberikan sebelum dilakukan perlakuan pembelajaran tipe NH berbantuan peta konsep pada kelas eksperimen dan pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Yang B ialah pelaksanaan perlakuan atau pembelajaran. Pada awal pelaksanaan tes awal, sampel atau subjek dibagi ke atas 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe number head together berbantuan peta konsep matematis,
dan kelompok kontrol yaitu kelompok yang menggunakan model pembelajaran biasa. Pada tahap yang pertama, kedua kelompok tersebut melakukan tes awal dengan soal yang sama. Pada tahap kedua, kelompok dibedakan perlakuan pembelajarannya selama 3 kali pertemuan. Perlakuan yang pertama pada kelas eksperimen, pembelajaran pada kelas eksperimen melalui beberapa tahap. Yang pertama, pendahuluan meliputi kegiatan apresepsi, motivasi, menginformasikan prosedur pembelajaran yang akan dilaksanakan, memberikan acuan bahan belajar yang akan disajikan, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, perlakuan pada kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas kontrol meliputi beberapa tahap. Tahap yang pertama ialah pendahuluan, meliputi kegiatan apresepsi, motivasi, menginformasikan materi yang akan disajikan, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran model biasa yaitu berupa ceramah, tanya jawab, dan latihan soal penutup. Diakhiri dengan kegiatan mengerjakan soal yang sama dengan kelas eksperimen. Pelaksanaan tes yang terakhir pada poin yang ketiga, tes akhir telah diberikan setelah dilakukan proses pembelajaran sebanyak 6 kali pertemuan. Pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dengan soal yang sama pada kedua kelompok. Tahap evaluasi atau tahap yang keempat ialah dilakukan pretest sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan cooperative learning tipe NHT berbantuan peta konsep matematis apakah lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran model biasa dengan membandingkan hasil dari kedua kelas yang menggunakan masing-masing model pembelajaran tersebut. Masih dengan metodologi penelitian. Yang bagian E ialah uji validitas dan reliabilitas. Dengan formula dari uji validitas, Rx sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat, di mana Rx itu sendiri ialah koefisien validitas dan X merupakan skor setiap butir soal dari seluruh responden uji coba dan Y merupakan skor total butir soal dari seluruh uji coba dan N merupakan banyak responden dari uji coba. Yang kedua ialah reliabilitas. Dengan rumus yang digunakan ialah R11 atau R11 sama dengan N dibagi dengan N-1 dikali dengan 1 dikurangi sigma SB kuadrat dibagi dengan ST kuadrat, di mana R11 merupakan reliabilitas instrumen dan N merupakan banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal, dan sigma SB kuadrat ialah jumlah varian skor setiap butir soal, dan ST kuadrat ialah varian skor total. Selanjutnya yang F, metode analisis. Metode analisis data, hasil dari penelitian ini diolah menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama ada uji normalitas data. Jadi uji normalitas data, pretest dan posttest dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi nilai pretest dan posttest. Di mana hipotesis yang digunakan ialah H0 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Adapun penentuan kesimpulan berdasarkan probabilitas sebagai berikut. Jika probabilitas P
lebih dari 0,0,5, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang kedua ialah uji homogenitas varians. Uji homogenitas ini dilakukan jika kedua kelompok berdistribusi normal, yaitu dengan menguji varians kedua kelompok menggunakan uji V. Pengujian tersebut untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok sama atau berbeda. Dengan ketentuan rumus hipotesisnya ialah H0 merupakan sampel kedua varians adalah sama dan H1 kedua varians adalah berbeda. Dengan penentuan kesimpulan berdasarkan probabilitas sebagai berikut. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan yang ketiga ialah uji signifikan perbedaan rata-rata. Uji signifikan perbedaan rata-rata digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan rumusan hipotesis sebagaimana disebutkan pada halaman selanjutnya, yaitu H0 merupakan rata-rata nilai kedua sampel adalah sama dan H1 merupakan rata-rata nilai kedua sampel yang berbeda. Dengan ketentuan kesimpulan berdasarkan probabilitas, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang terakhir ialah analisis data index gain. Uji signifikan perbedaan rata-rata digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dirumuskan H0 rata-rata nilai kedua sampel adalah sama dan H1 rata-rata nilai kedua sampel adalah berbeda. Dengan penentuan kesimpulan berdasarkan probabilitas sebagai berikut. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Baik, cukup sekian presentasi proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together atau NHT terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berbantuan peta konsep. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom.